Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, lagu apa tuh? Ayo lagu apa tuh? Lagu Ini apa? nanti bisa dijawab nih. Nah itu kalau misalnya kita udah punya bekal dari NU emang enak banget ya Kak. Untuk pergi keluar yang betul. agak liberal gitu ya kan. Itu tuh kayak kita tuh bener-bener Tapi pagar ya. kita gitu punya ya. pagar sendiri, bener loh. Lah kalau kita nggak mikirin yang kayak gini gimana Kak? Ya Allah, touching banget. Gitu. Bener-bener touching banget. Aku kayak berasa kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dan rekan Nita yang ada di rumah, yang ada dimanapun. Pokoknya aku doain hari ini semuanya sehat, lahir batin, ya enggak. Pokoknya semuanya harus dalam kondisi prima walaupun kita sekarang puasa ya kan. Puasa Ramadan di umurku yang enggak usah ngomong. Oke, hari ini aku bersama dengan Kanada. Halo. Apa kabar Kanada? Alhamdulillah baik Kak Ruru. Harus selalu baik nih. Harus selalu baik, harus selalu positif, harus selalu semangat. Iya, vibrasinya tidak boleh turun. Betul. Iya enggak sih? Oke. Ramadan ceria ya. Betul, Ramadan ceria. Dan di episode kali ini aku akan ngobrol bersama Kanada. Beliau adalah kader dari PPNU yang sangat mencoba untuk expert dan paling expert gitu di kajian gender. Kebetulan Kanada juga sekolah di Aku di kajian gender UI sekarang. Kajian gender UI, dan pastinya kita mau ngulik terkait dengan pelajar dan bukan ketimpangan gender dan bagaimana pelajar dan sustainability of gender. Oke, tapi sebelum itu aku punya satu hal yang akan mencengangkan teman-teman semua bahwa Kanada ini suaranya bagus banget loh. Wah, padahal Kak Ruru juga bagus ya. Mari coba kita cek dulu untuk di episode kali ini kita mencoba mendengarkan suara Kanada yang sangat luar biasa ini. Coba, cus. Sholawat kali ya. Sholawat, ayo. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Cukup. Wa afiyatin abda'i wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah. Subhanallah. Tangan dulu dong untuk Kanada, luar biasa sekali ya kan. Pinter, kemudian cantik luar dalam, suaranya indah. Itu gimana sayangku ya kan, sebagai anak NU we have to proud because of your ability, you know. It's not easy to be somebody that actually very okay in voice, in sholawat, and also in intellectual. It's not easy. Some people they're just, aku lagi sekarang ngomong bahasa Inggris. Banyak orang yang hanya sebenarnya satu-satu aja talentnya, tapi ini multi talent banget ya kan. Coba bismillah dulu yang tinggi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, lagu apa tuh? Ayo lagu apa tuh? Ini nanti bisa dijawab nih. Jawab di kolom komentar. Aku juga mau melawan nada karena saya anaknya suka challenge banget. Aku lagu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Mantap. Luar Berasa biasa banget nih Ramadannya Ramadan ya. banget. Emang kalau Ramadan tuh jadi bertilawah gitu ya. Oke, Kanada terkait dengan episode kali ini itu anak muda dan perspektif gender. Sebenarnya kalau Kanada sebagai anak perempuan muda NU memandang kesetaraan gender itu seperti apa sih? Kesetaraan gender. Aku sebenarnya gini Kak. Kita kan concernnya memang di pelajar nih ya, di pelajar putri Nahdlatul Ulama tentunya. Orang selalu menganggap di luar sana nih, orang selalu menganggap mungkin
Ada yang akan berpandangan bahwa NU itu selama ini hanya didominasi oleh laki-laki gitu ya. Terus tidak memberikan ruang dan kesempatan yang sama di panggung-panggung strategik gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, padahal nih ternyata nih di kepengurusan NU di internnya sendiri itu sebenarnya ruang-ruang itu ada loh. Itu setara loh berarti. Kan ada kalau IPNU ada IPPNU gitu, ada IPPNU ada IPNU gitu ya. Dan itu kan kita diberikan panggung yang setara ya. Nah, kalau misalnya ditanya terus gimana sebenarnya kesetaraan gender itu? Ya NU ini. Jadi ini jadi menarik ya. Jadi memang NU ini best friend banget sama kesetaraan gender gitu gak sih? Iya. Kak Ruru, aku tuh sempet baca hasil Munas Musyawarah Nasionalnya Alim Ulama tahun 97 di Lombok. Itu tuh sudah berbicara, itu tahun 97 ya. NU sudah mengeluarkan fatwa 5 poin sebenarnya itu tentang perempuan. What's that? Tapi aku mungkin akan bahas 3 aja kali ya. Yang pertama adalah perempuan itu didudukan sebagai manusia yang utuh, yang juga harus dijaga kehormatannya, dignity-nya dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya Simone de Beauvoir bilang perempuan itu hari ini dikonstruksi oleh masyarakat sebagai kelas nomor 2, nah sebenarnya NU udah loh ngasih counter nih bahwa nih ada fatwa yang memang menggunakan kacamata keislaman gitu ya, kacamata fikih, bahwa enggak loh, perempuan ini juga sama kok, sama-sama manusia yang harus dijaga kehormatannya. Itu poin pertama. Aku cukup tercengang ya, itu tahun 97 Munas Alim Ulama di Lombok. Poin kedua, perempuan itu juga diberikan hak yang sama sebagaimana laki-laki. Nah, sebenarnya itu kemudian diartikulasikan oleh para founding fathers kita, itu jelas banget gitu. Kayak hari ini apalagi ya perempuan-perempuan ditaruh di ketua PBNU, itu kan banyak banget tuh mewarnai gitu. Di IPPNU sendiri juga yang gerakannya sama sekali tidak dibatasi gitu. Itu menurut nada pribadi nih, wah kita nih sudah sangat berpikir visioner nih gitu. Dan pastinya memberikan space yang adil untuk perempuan maupun laki-laki kayak gitu. Yang poin ketiga yang menurut aku juga penting, di situ hasil fatwanya mengatakan bahwa perempuan itu juga tetap dihargai pengalaman khasnya sebagai pengalaman yang bersifat kodrati. Misalnya kita punya alat reproduksi, punya rahim dan seterusnya. Sehingga kalau tadi kakak di awal nanya, terus kesetaraan gender itu apa? Apakah kemudian perempuan juga harus ngangkat-ngangkat barang berat nih gitu? Jadi kan setara gitu ya hari ini kan orang-orang kayak gitu banyak ungkap kayak gitu ya. Terus padahal kesetaraan itu kalau menurut aku nih sepanjang perjalanan belajar itu muqtadul hal, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebetulan perempuan nih punya alat reproduksi dan pengalaman khas perempuan yang sangat berbeda dengan laki-laki, maka ini juga harus dijadikan standar. Hari ini kita masih pakai standar ganda ya, masih pakai standarnya laki-laki misalkan. Jadi ya udah kalau perempuan mau setara harus bisa nih ngangkat galon sendiri gitu. Padahal nggak harus seperti itu. Betul. Kalau dalam Islam sebenarnya itu adil. Nah, maksudnya makna dari adil sendiri itu yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Jadi walaupun perempuan sebenarnya kalau dibilang punya kapasitas itu ya bisa-bisa aja sebenarnya ngangkat galon gitu. Tapi kan konteksnya kalau misalnya ya kita kerjasama aja, saling kerjasama aja kayak gitu. Mungkin ada konsep kesalingan ya. Betul, ada konsep kesalingan. Kemudian juga pastinya memberikan ruang-ruang terbuka untuk perempuan gitu. Apalagi perempuan muda yang sebenarnya kita tuh banyak yang memiliki kapasitas yang sangat bagus. Banyak memiliki konsepsi-konsepsi yang actually worth it gitu. Kemudian juga mungkin banyak informasi-informasi yang sebenarnya kita mengerti banget gitu. Tapi memang
tempatnya ini yang perlu disediakan. Nah, salah satunya mungkin di IPPNU ini untuk anak-anak pelajar muda itu bisa mengekspresikan dirinya melalui kegiatan, berkumpul, kemudian berdiskusi, kemudian melakukan banyak kegiatan itu di IPPNU. Dan NU sangat memberikan kesempatan kepada anak-anak muda perempuan dan juga laki-laki untuk pastinya berekspresi kayak gitu dengan koridor-koridor ya tadi ya yang sesuai dengan ajaran Islam kayak gitu. Dan aku tuh punya satu cerita ya. Jadi waktu aku kan di NU maksudnya kayak cultural gitu, secara culture, my parents, my family, whole family, kita NU banget gitu. Dan aku nih Jaksel banget, maksudnya kayak ya. Sama aku anak Lebak Bulus kan. Kita anak Jaksel banget, which is kita tuh gaul banget gitu. Teman-teman kita banyak yang di dunia yang kayak kalau kita mungkin melihat kayak kok gitu sih gitu. But saking kita toleransinya, we don't disturb them. Tapi kita ya tidak mengikuti itu. Dan ketika aku keluar negeri nih, ketika aku pergi keluar gitu kan, pergi ke salah satu ke Swiss, they really surprised how actually I practice my Islam gitu. Dengan cara ya kita tetap nongkrong bareng tanpa harus bersinggungan dan sebagainya, tanpa aku harus mengomentari dia. Kamu kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kayak gitu? Kita ya udah, that's your choice. This is my choice gitu. Artinya kita memberikan tempat yang sama-sama bercanda walaupun mungkin secara religion kita berbeda kayak gitu. Nah itu kalau misalnya kita udah punya bekal dari NU emang enak banget ya Kak. Untuk pergi keluar yang agak liberal gitu ya kan. Itu tuh kayak kita tuh bener-bener. Tapi pagar ya. Kita punya pagar sendiri, bener loh. Itu tuh aku kerasa banget walaupun actually sebenarnya aku bisa banget untuk mungkin ya udahlah sekali-kali kan di luar negeri gitu ya kan. Tapi aku nggak tahu punya batasan-batasan tertentu. Tapi untuk dalam rangka berteman tuh I am very open kayak gitu. Dan pastinya banyak kita bertukar pikiran gitu, dan mereka banyak banget yang kok seenak itu. Terus gimana ketika aku cerita kita pakai kerudung, terus kita boncengan motor sama perempuan pakai celana, terus kita boncengan motor kayak hah? Like really kalian gak harus pakai rok atau yang kayak gimana gitu? Enggak gitu, enggak, biasa aja. Nah itu NU gitu. Identik dengan tidak kagetan. Tidak kagetan, jangan apa-apa shock. Kayak lagi jerit malam apa-apa shock. Tapi Nada sendiri selama Nada belajar tentang kajian gender, kan banyak nih kajian gender yang justru malah ke arah yang ekstrim gitu kan. Kayak yang tadi dibilang kita harus setaranya tuh benar-benar setara ya. Laki-laki bisa jadi kuli bangunan, perempuan juga bisa jadi kuli bangunan gitu. Walaupun mungkin di Western country juga mereka melakukan itu. Kayak aku suka ngeliat YouTube dengan perempuan yang ngebor furniture, karena memang di sana mahal kita membayar tukang. Sebenarnya alasannya udah diungkapkan ya sama mahal kalau ya. kita bayar tukang gitu. Tapi kalau di sini kan iya kita memberdayakan orang-orang yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menempati pendidikan atau lain sebagainya. Kita berdayakan dengan bekerja gitu. Akhirnya juga kebermanfaatan juga untuk mereka. Tapi Nada sendiri bagaimana Nada melihat orang-orang yang ekstrem gitu perspektif gendernya? Jujur aja ketika aku masuk ke misalnya ke kajian gender gitu ya, aku jadi sangat terbuka dengan betapa banyaknya cara berpikir yang sangat berbeda-beda gitu. Tapi tadi kan kakak juga sudah sampaikan bahwa sudah besar nih growth-nya di NU nih, sudah punya pagar, kita tahu mana yang memang itu relevan dengan culture-nya kita, mana yang tidak. Kemudian seperti itu aja. Nah, terus lantas menghadapi teman-teman atau menghadapi lingkungan yang mungkin kalau dilihat pakai kacamata kita sangat berbeda gitu, itu kita cuma kalau Nada pribadi ya cukup kayak kita menghargai dia sebagai manusia. Ini Gus Dur banget ya, maksudnya Gus Dur kan benar-benar ngerangkul nih semua kalangan gitu, baik yang punya pikiran sangat mungkin kalau tadi disebut sangat berani dan seterusnya gitu, atau memang dia menjalani kehidupan yang menurut kita itu tidak sesuai nih, padahal kan kita nih ini penting banget sih Kak.
kita tuh belum belajar ya gitu. Kita tidak tahu mereka itu berangkatnya itu gara-gara apa. Adakah traumanya atau adakah memang cerita di balik itu atau memang mereka benar-benar sadar sesadar-sadarnya apa yang sedang mereka jalani gitu. Kadang kita nggak tahu itu, kita bisanya hanya menjudge nih dari luar gitu. Betul. Nah, tapi kembali lagi ke tadi, terus gimana Nat harus menanggapi itu ya? Aku udah punya udah punya keyakinan tersendiri gitu ya, sudah pada akhirnya ya apa yang diajarkan oleh orang tua dalam doktrin keagamaan itu memang tidak bisa lepas nih, karena aku masuk ke satu kajian gender gitu ya. Misalnya aku masuk ke satu kajian gender nih, kebetulan gelasnya sudah terisi nih, bukan gelas kosong. Terus abis itu semuanya jadi kayak tercampur aduk. Jadi kita yang terinfluence, kita ikut-ikutan. Ya udah deh, kalau kayak gitu laki-laki kamu juga harus bisa melahirkan gitu. Iya, jadinya kan seperti itu ya. Kalau kita nggak punya gelas yang at least terisi setengah lah ya gitu, dan semua itu bisa didapatkan kalau kita memiliki keterbukaan pikiran yang luas gitu, banyak berteman, banyak sharing dan lain sebagainya. Terus kenapa sih anak muda itu harus belajar tentang kesetaraan gender? Kita langsung ngelihat ini aja ya, praktisnya yang dilakukan oleh misalnya Gus Yahya gitu. Belum lama tuh Gus Yahya dan kawan-kawan ulama nih ya, itu mengeluarkan buku atau hasil penelitian gitu, yang kemudian jadi fikih alternatif untuk disabilitas gitu. Jadi tadi sepenting apa sih kita harus belajar tentang gender itu sendiri gitu. Kak, gender itu kan sebenarnya kita belajar untuk memaknai bagaimana pengalaman orang-orang yang termarginalkan. Hari ini gender itu kaitannya lebih luas. Jadi sekarang itu sebutannya GETSI, gender dan inklusi sosial. Oke. Nah, new labelingnya itu. Jadi nggak hanya berbicara soal perempuan nih, walaupun sebenarnya soal perempuan belum selesai gitu. Tapi yang termarginalkan tuh selain perempuan juga ada anak-anak, disabilitas, kayak gitu-gitu. Nah itu masuk nih. Kalau seandainya orang-orang ini kita kalau bahasa orang Jawa tuh gebyah uyah ya, kita pakaikan standar yang sama dengan orang yang laki-laki lah, dengan standarnya laki-laki yang tidak punya pengalaman khas yang berbeda, tidak mengalami, seandainya ya seperti itu, kita hanya menerapkan satu standar yang sama. Orang-orang ini kan pada akhirnya akan tereliminasi dari konstruksi sosial. Betul. Nah, sampai yang Gus Yahya bikin buku tentang fikih alternatif untuk disabilitas, itu kan sebenarnya adalah mungkin nggak sampai dekonstruksi ya, merekonstruksi saja, memberikan sebuah sebuah kesempatan, bukan kesempatan malah, memberikan fatwa baru nih bahwa orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang mungkin hari ini dipandang sebelah mata, mereka juga berhak hidup, mereka berhak beragama, mereka berhak atas hukum-hukum di negara gitu, dan sebagai warga negara pada umumnya gitu, tidak terpinggirkan. Lah kalau kita nggak mikirin yang kayak gini gimana Kak? Ya Allah, touching banget gitu. Bener-bener touching banget. Aku kayak berasa kayak terenyuh. Iya. Kalau kita nggak mikirin itu that's actually very correct. Dan we have to proud to be NU, tepuk tangan. Yang kita meng-highlight poin-poin tersebut dan juga isu-isu tersebut, dan spirit of tolerance, spirit of merangkul semuanya itu ada banget di Nahdlatul Ulama. Betul, menghadirkan gitu. Islam rahmatan lil alamin itu rahmat untuk seluruh alam, diartikulasikan oleh NU hari ini gitu. Luar biasa sekali. Tepuk tangan juga dong buat Nada. Minta maaf ya, sholawatan dulu kali. Sholawatan dulu. Oke, Nada, selanjutnya nih. Tadi kan kita udah ngebahas bagaimana pandangan Nada terkait kaum ekstremis dan anak muda sebenarnya harusnya memiliki pengetahuan yang inklusif kayak gitu, lebih memilih pengetahuan yang memiliki pengetahuan yang secara wise, bijaksana. Kemudian juga
luas kayak gitu dengan pastinya sharing informasi. Tapi gimana caranya atau enggak cara apa, tips apa yang harus kita lakukan untuk bisa memperluas cakrawala intelektual di bagian gender ini? Banyak loh maksud aku ilmu gender ini bukan cuma harus dipahami oleh orang-orang yang sekolah di studi gender. Betul. Gitu, tapi bagi anak-anak atau pelajar-pelajar yang masih duduk di bangku SMA atau kuliah ataupun bangku-bangku yang ya bahkan kalau bisa dari SMP lah. SD malahan kayak gitu. Pengetahuan tentang reproduksi dan seterusnya itu kan sebenarnya juga masuk tuh jadi rumpun ilmu yang kita pelajari di gender gitu ya. Kalau tadi itu gimana tipsnya? Pertama, jangan pernah kita tutup pintu keras-keras. Jadi ibarat rumah nih gitu ya. Kita kan harus ngisi furniture-nya, terus ya apapun lah yang ada di dalam gitu. Lah kalau misalnya pintunya sudah kita kunci keras-keras, gimana kita bisa menyerap ilmu yang dari luar ini gitu? Gimana kita bisa masukin barang-barang bagus nih ke untuk dijadikan rumah yang indah yang kayak gitu-gitu. Itu pertama. Jadi jangan menutup pintu keras-keras. Orang kadang belum tahu ilmunya, dia udah ngasih pagar. Dia udah sebutannya tuh SLB, self limited building gitu. Dia udah nggak mau nih. Gue tolak nih gitu. Karena nggak sesuai sama apa yang gue imani gitu nggak sih? Terus kedua kalinya gini, gender kan dari barat gitu. Wah nggak bisa nih, ini akan bertentangan dengan Islam. Karena dia belum belajar apa itu gender, dia jadi nggak bisa nih mempertemukan keilmuan. Aku belajar nih dari guru-guru spiritualku gitu ya, bahwa kebenaran itu tidak akan berbenturan dengan kebenaran yang lain. Mau ada dia di barat, misalnya dari Albert Einstein gitu ya, terus kemudian ada Imam Syafi'i, ada Imam Ghazali. Kalau pendapatnya benar, kalau pendapatnya manfaat, dia pasti akan ketemu tuh. Itu kebenaran universal tuh namanya. Yang aku pahami itu. Jadi kalau misalnya kita kayak tadi udah nutup pintu keras-keras, kita sudah menjudge bahwa ini ilmu dari barat dan seterusnya kayak gitu. Wah, kita akan ketinggalan sih. Kita akan ketinggalan, kita akan terlimitasi. Betul. Dan akhirnya kita kagetan. Ada ini kaget, ini enggak, itu enggak mungkin, itu salah. Akhirnya kita menghakimi, menjudge, dan timbullah hate speech dan lain sebagainya. Kayak gitu. Wah. Betul, terus apa lagi? Kayak misalnya aku tadi mau bahas apa ya? Oh gini. Semangatnya gender sama semangatnya konsep keislaman atau doktrin keislaman itu sama, Kak. Boleh dielaborasi. Sama-sama memuliakan manusia, memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Dan kalau seandainya kita sudah menemukan kebenaran universal itu, alangkah indahnya ilmu pengetahuan gak sih, Kak? Hari ini kita kayak mendikotomikan, sebenarnya kita sendiri loh yang mendikotomikan ini ilmu ini ilmu ini ilmu ini gitu. Padahal kalau tadi kita membuka, kalau misalnya gelasnya sudah terisi, ya kalau kata Kak Ruru minimal isi setengah dulu. Nih kita tumpahin dulu nih setengah nih, biar masih bisa ada yang masuk gitu. Pun rumah buka dulu, dilihat siapa yang datang, habis itu kenalan dulu, sehingga kita akan tahu karakteristik ilmunya seperti apa, sebenarnya membahas tentang apa sih gitu. Dan kalau tidak sesuai pun, kita punya modal untuk mundur alon-alon. Betul, ngefilter lagi. Mundur alon-alon. Kayaknya ini tidak sesuai dengan apa yang saya pahami. Tapi kalau orang yang punya, artinya kalau kita tamu yang ramah gitu kan, tuan rumah yang ramah, ketika kita buka pintu ada orang dia ternyata mau maling nih ya kan. Kok mau maling sih, maksudnya apa lagi, mau melakukan kejahatan, kita yang langsung menutup itu dengan, kalau bisa ya dengan bukan dengan hal ya nggak apa-apa, bukan kayak gitu juga sih, tapi maksudnya dengan kehati-hatian lah kayak gitu lah, dengan segala upaya ya kehati-hatian agar tidak. Ya maksudnya ketika dia ibaratnya penjahat ya kita nggak nembak dia atau gimana gitu. Artinya ada kehati-hatian dengan segala upaya yang baik gitu. Tetap that's your choice, so it's okay. It's okay, that's your choice, your perspective. I am very okay, but
but on behalf of humanity, you still my friend. Oke. We still Betul, be able to communicate gitu. Tapi setelah dari ruang dialog, di dalam ruang dialog kita bisa berdebat, tapi di luar ruang dialog kita tetap nafsi-nafsi as a human kayak gitu nggak sih? Kayak gitu. Iya, aku setuju. Kok kita jadi nyambung banget ya? Aku berarti perspektif gender aku bagus. Wow. Oke, Nat. Di kajian gender kita belajar apa aja ya? Banyak banget. Tapi aku ini sih Kak, ketika aku masuk pertama kali, ada 2 minggu itu tuh kayak di ospek gitu ya. Tapi khusus untuk menajamkan sensitivitas gender kita. Oke. Ini kadang kita nggak kepikiran Kak. Misal, ternyata bangun tangga itu kalau kita nggak punya perspektif gender nih, dia akan bikin tangganya tinggi banget. Padahal kalau misalnya kita punya perspektif gender, kita akan mikirin ada ibu hamil, ada anak-anak. Terus kadang perempuan juga pakai rok. Kalau misalnya tangganya terlalu tinggi atau tangganya dibikin tangga, walaupun sekarang nih lagi hype nih Kak, tangga-tangga yang disabilitas. Bukan, tangga-tangga yang dikasih celah tuh. Jadi ngerti nggak? Tapi dianggap sebagai tangga yang bagus nih hari ini. Celah gimana maksudnya? Jadi bolong nih. Jadi dia cuma papan-papan gitu doang. Oke. Nah, itu sebenarnya nggak ramah gender loh. Oke. Karena kalau misalnya kita pakai rok dan seterusnya kayak gitu-gitu. Nah itu Kak, dari gara-gara yang 2 minggu itu aku ini berarti tidak ramah gender nih. Kalau dia tidak punya sensitivitas gender, dia nggak akan kepikiran tuh gitu. Apakah ini sudah ramah gender atau belum? Aku punya cerita dulu waktu aku di ministerial meetingnya UNESCAP di Indonesia waktu itu. Walaupun ya UNESCAP yang based on di Bangkok. Kita tuh waktu itu aku tuh in charge di bagian sebelum acara itu aku in charge di bagian inilah. How to call it ya, tools and everything pokoknya kayak gitu. Infrastruktur. Ya kayak gitulah. Terus ada satu kolega aku dari UNESCAP tuh bilang kayak gini, aduh tolong ya ini jangan tajam kayak gini, soalnya nanti kalau misalnya ada kita pakai kursi roda ini bisa mengenai melukai dan lain sebagainya. Bener-bener sesensitif cuma itu ujung apa ya, ujung panggung gitu tuh bener-bener kayak sesensitif itu. Dan it was so touching karena wow, sampai yang tajam kayak gini aja sampai diperhatikan kayak gitu. Itu berangkat dari mana Kak? Kan berarti karena sensitif gendernya aktif dan kedua kalinya dia bisa ikut merasakan pengalaman orang-orang yang termarginalkan gitu. Nah itu kan perlu diasah ya. Kalau kita tidak mau tahu, kita udah tadi tutup pintu keras-keras, ya otomatis ya udah dia nggak akan bisa tuh ngerasain itu. Kayak misal di sekolah aku karena concernnya kita IPPNU di pelajar, misal kamar mandi laki-laki 3 misalkan, kamar mandi perempuan 3, apakah itu sudah sensitif gender? Kamar mandi perempuan 3, kamar mandi laki-laki 3, perempuan sama laki-laki banyak mana? Sama misalkan. Sensitif gender dong? No. Itu tidak sensitif gender. Kok gitu? Sekarang kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan ketika sanitasi dan seterusnya sama atau beda? Beda. Perempuan butuh privasi yang cukup lama tentunya. Karena kan kalau misalnya dia menstruasi terutama ya, dia harus nyuci mungkin ada sebagian yang masih nyuci pembalutnya misalkan kayak gitu, atau butuh alat reproduksinya juga berbeda dengan laki-laki misalkan kayak gitu. Kalau laki-laki misalnya buang air gitu, terus dia satset selesai, udah dia bisa bergantian lagi. Lah perempuan nggak bisa loh Kak satset. Ya nggak sih, kan kita perempuan nih. Sesulit itu nggak sih? Ada hahe gitu kan. Dan ini ketika ngantri misalkan, pasti yang laki-laki akan cepat selesai. Makanya orang-orang akan selalu punya ini nih labeling. Kalau cewek tuh ribet lalala. Iya ribet karena kalian tidak memaknai dan tidak mengalami pengalaman khas yang dirasakan oleh perempuan. Nah itu harusnya dipikirkan tuh sama pendidikan. Kayak gitu-gitu. Okay. Ini sudah sensitif gender. Aduh berarti emang gitu. Banyak sekali ya perintilan-perintilan kecil yang justru sebenarnya kita banyak belum paham dan perlu kita
kulik kembali. Apalagi perintilan kecil yang kira-kira perlu diinformasikan kepada teman-teman muda nih. Soft di masjid atau di musola. Kenapa kalau perempuan jauh lebih kecil? Kakak pernah nyadarin gak sih kayak Iya, ke mall bener, jauh lebih bener, kecil kecil. gitu daripada yang laki-laki. Kadang di sekolah juga kayak gitu. Okay. Dibikinnya juga yang perempuan lebih kecil, Okay. terus yang laki-laki lebih besar. Padahal kalau kita mau ngomongin soal auratnya perempuan ketika sholat kan lebih ribet ya. Maksudnya lebih kompleks lah, bukan sorry. Ntar aku kalau bilang ribet diomelin banyak orang. Enggak ribet. Oke, nggak ribet Kompleks. Lebih kompleks, harus menutup A, B, C, D, F, G, dan dia butuh komplement yang lebih banyak kayak misalnya mukena dan seterusnya kayak gitu. Belum lagi kalau yang memang dia pakai hijab, dia harus benerin dulu hijabnya dan seterusnya gitu. Di ruang yang sesempit itu dia nggak mendapatkan akses yang sama nih dengan laki-laki. Padahal laki-laki sesimpel itu ketika aurat sholatnya lebih sedikit mungkin lebih sedikit dan seterusnya gitu. Nah itu kadang nggak dipikirin loh. Wah iya ya, kayaknya perlu nih ada penelitian. Mungkin dulu zaman Rasul itu sudah sangat moderat saat zaman Rasul mungkin, karena memang perempuan jarang nih ada yang sholat ke masjid misalkan. Karena waktu itu perempuan rata-rata sholatnya misalnya di rumah. Karena perempuan tidak bekerja zaman dulu, atau perempuan tidak jarang ada di majelis ilmu. Mungkin seperti itu ya, mungkin. Kita bisa buka lagi buku sejarahnya gitu. Lah hari ini kan berbeda nih. Kita mengalami pergeseran. Anak-anak pelajar hari ini yang putri-putri juga sekolah. Terus yang misalnya para udah mulai masuk dewasa atau masuk ke umur-umur produktif untuk bekerja, mereka perempuan-perempuan juga bekerja di luar. Berarti kan mereka juga berhak mendapatkan akses tempat ibadah yang sama dengan laki-laki. Iya nggak sih, kepikiran nggak Kak? Harusnya. Berarti itu juga bentuk dari sensitivitas gender sih harusnya ya gitu. Oke. Nah, saran Nada untuk anak-anak muda yang yang harus lebih memahami sensitivitas gender tadi, selain yang tips-tips yang paling mudah. Oh, gini. Belajar gender itu tidak berangkat dari ingin menyalahkan laki-laki. Oke. Tapi ingin memberikan kesempatan yang sama sebagaimana laki-laki. Kesempatan ya Kak, berarti ya hak-haknya sama dengan laki-laki dan seterusnya. Juga yang kedua, kita harus bisa merasakan bagaimana pengalaman perempuan itu kompleks. Oke. Nah dari situ pasti teman-teman ketika sudah merasakan pengalaman perempuan, anak-anak, terus orang-orang yang termarginalkan, disabilitas dan seterusnya gitu, pasti akan punya pendapat-pendapat atau punya pemikiran-pemikiran yang itu akan lebih tertuju gitu, lebih komprehensif, lebih memberikan payung untuk sesama, nggak hanya memberikan standar ganda yang tadi kita sudah bahas gitu, nggak hanya memberikan satu standar kemudian digebyah uyah gitu. Itu sih kalau kita tidak bisa merasakan pengalaman perempuan, anak-anak, orang-orang yang termarginalkan, nggak akan terbentuk tuh sensitivitas gender. Betul, banyak main. Ya itu kadang-kadang main butuh juga ya, banyak main gitu, pergi kemana gitu ya, tapi sesuai aturan aja gitu enggak sih. Oke, makasih banget Nada untuk kesempatannya untuk sharing terkait dengan gender versi ngomongin gender versi anak muda. Anak muda nggak kamu? Pelajar ya. Pelajar, kamu pelajar banget ya nggak sih? Aku juga sebenarnya pelajar kehidupan. Oke, makasih Nada, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya buat teman-teman. Sekali lagi makasih Nada. Pokoknya sukses selalu dan terus menjadi perempuan yang menginspirasi sesuai dengan apa yang kamu suka dan apa yang kamu bisa, dan based on your passion. Apapun, kita bisa jadi apapun, kita bisa memberikan apapun, yang penting kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Betul. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tinggalan sih itu? Oke.